Shalom, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam Renungan Harian edisi 23 Mei di hari ini, di mana kita juga memperingati hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Mengawalinya, mari kita berdoa. Puji syukur hari ini kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan berikan kami waktu dan kesempatan untuk kami kembali membaca, mendengar, dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Secara khusus saya akan membaca ayatnya yang ke-4. Demikian firman-Nya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini, yang intinya mengajar kita mengenai pentingnya dipenuhi Roh Kudus. Pentingnya kita dipenuhi oleh Roh Kudus, pentingnya kita mengalami Pentakosta dalam hidup kita, pentingnya kita mengalami pencurahan Roh Kudus. Itulah kebenaran firman Allah di hari ini. Seiring dengan hari ini kita memperingati hari Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Lalu apa pentingnya pencurahan Roh Kudus bagi kita? Apa pentingnya kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Setidaknya ada 3 penting atau 3 tujuan kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ini yang namanya karunia Roh Kudus. Dari sini kita melihat bahwa pentingnya kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, pentingnya kita dipenuhi Roh Kudus adalah supaya kita menerima karunia Roh Kudus. Karena tanpa ada pencurahan Roh Kudus dalam hidup kita, tanpa kita mengalami apa yang namanya kepenuhan Roh Kudus, maka tidak mungkin saudara dan saya bisa memiliki karunia-karunia rohani atau karunia-karunia roh. Secara khusus dalam ayat ini diberitahu mengenai apa yang namanya karunia bahasa roh atau karunia mujizat bahasa. Dijelaskan lebih lanjut dalam ayat selanjutnya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Dari ayat ini terlihat bahwa bahasa yang disampaikan, diucapkan oleh para rasul yang mengalami dipenuhi Roh Kudus itu bahasa yang dimengerti. Mereka adalah orang Galilea. Tapi kenapa mereka bisa memakai bahasa yang ada di negeri kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Ini yang namanya mujizat bahasa. Dan itu diberikan oleh Roh Kudus sebagai karunia Roh Kudus. Sudah barang tentu karunia Roh Kudus ini bukan hanya ini. Kalau kita membandingkan ayat-ayat yang lain dalam 1 Korintus, juga dalam Roma pasal 12 kita menemukan ada banyak karunia Roh Kudus yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita
ketika kita mengalami Pentakosta, ketika kita mengalami pencurahan Roh Kudus, ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Karunia rohani adalah kemampuan khusus yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita setelah kita lahir baru. Beda dengan bakat. Bakat adalah diberikan dari orang tua kita sejak lahir, kita sudah diberikan bakat. Tapi karunia Roh Kudus itu kemampuan khusus yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita untuk pelayanan, untuk pembangunan tubuh Kristus. Itulah pentingnya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus, yang sudah mengalami pencurahan Roh Kudus dalam dirinya, minimal dia punya satu karunia. Minimal, bisa 3, bisa 5, atau bisa banyak. Tapi minimal dia punya satu karunia yang dibutuhkan untuk pembangunan tubuh Kristus, yang dibutuhkan dalam pelayanan sehingga jemaat bisa bertumbuh dalam kehidupan rohani. Itu didukung oleh berbagai karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada para hamba-hambanya, para pelayannya. Tanpa ada karunia Roh Kudus, maka kita tidak punya suatu kemampuan khusus untuk membangun tubuh Kristus ini. Inilah pentingnya saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus itu yang memberi kita karunia rohani. Yang kedua, apa pentingnya karunia, apa pentingnya kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Dalam ayatnya yang ke-14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Dan ayat-ayat seterusnya berbicara bagaimana khotbah Petrus. Kita tahu Petrus itu adalah orang yang pernah menyangkal Yesus. Ditanya oleh seorang perempuan, "Apakah engkau juga bersama-sama dengan Yesus pada waktu Yesus ditangkap?" Dia menolak. Dan di situ dikisahkan bagaimana Petrus menyangkal Yesus. Tapi setelah dia mengalami Pentakosta, mengalami pencurahan Roh Kudus, dia dipenuhi oleh Roh Kudus, mengubah Petrus yang penakut menjadi pemberani. Mengubah Petrus yang notabene-nya orang biasa, hanya sebagai nelayan, dan akhirnya menjadi orang luar biasa, sehingga dia berkhotbah dan pada akhirnya ada 3.000 orang yang bertobat pada waktu itu, yang memberi diri dibaptis. Itu khotbah Petrus, seorang yang biasa. Di sini saya melihat bahwa pentingnya Roh Kudus memenuhi kita, karena Roh Kudus itu akan mengubah kita menjadi dari orang biasa menjadi luar biasa, dari orang penakut menjadi pemberani. Itu semua karena pekerjaan Roh, itu semua karena pertolongan Roh Kudus dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Jadi hal yang kedua, manfaatnya, pentingnya kita dipenuhi Roh Kudus adalah supaya mengubah kita dari orang biasa menjadi luar biasa. Mengubah kita dari orang berdosa menjadi orang benar di mata Tuhan. Mengubah kita dari orang jahat menjadi orang baik. Itu semua karena pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Karena itu sangat penting sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita mengalami pencurahan Roh Kudus dalam hidup kita. Sangat penting untuk kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus dalam hidup kita, dalam diri kita, sehingga mengubah hidup kita, mengubah kita orang biasa menjadi luar biasa. Ini yang merupakan karya Roh Kudus dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Yang ketiga yang saya lihat di sini pentingnya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang ketiga, memotivasi kita untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kalau kita menyelidiki khotbah Petrus dari ayat 4 dan seterusnya, maka di sini dia memberitakan Injil. Injil Kerajaan Allah, Injil tentang Yesus Kristus. Kalau kita bicara Injil, maka kita bicara dua. Mulai dari kelahiran Yesus sampai kepada kenaikannya ke surga yang dikisahkan dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, itu adalah Injil. Makanya itu seringkali disebut sebagai kitab Injil. Tapi yang kedua, Injil atau Evangelion itu adalah kabar baik mengenai karya penyelamatan
Allah di dalam Yesus Kristus yang datang untuk menebus kita manusia yang berdosa itu adalah Injil. Injil ini yang diberitakan oleh Petrus setelah dia mengalami Pentakosta, setelah dia mengalami dipenuhi oleh Roh Kudus, dia memberitakan Injil kerajaan Allah dan hasilnya adalah 3.000 orang yang memberi diri dibaptis. Di sini kita melihat bagaimana peranan Roh Kudus yang memotivasi kita, yang memberi kita kuasa untuk memberitakan Injil tentang kerajaan Allah, sehingga banyak orang yang bertobat menerima Kristus sebagai Tuhan dan penyelamatnya, dan akhirnya memberi diri dibaptis. Ini yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua sebagai umat, sebagai orang percaya, bahwa setelah kita percaya beriman kepada Kristus, kita Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita, kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, dan setelah itu Roh Kudus yang akan mendorong kita, memotivasi kita, memberi kuasa untuk kita memberitakan Injil kerajaan Allah. Sehingga kita harus memberitakan Injil kerajaan Allah supaya semakin banyak orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan penyelamatnya. Inilah pentingnya Roh Kudus memenuhi hidup kita. Inilah pentingnya kita mengalami kepenuhan Roh Kudus dalam hidup kita, yang akan menolong kita dalam menjalani kehidupan sesuai dengan firman-Nya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Roh-Mu yang kudus menolong kami, menanamkan, memeteraikan firman Allah dalam hati dan pikiran kami, serta menyanggupkan kami untuk kami bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami memahami betapa pentingnya kami dipenuhi oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus akan memberi kami karunia rohani untuk pelayanan. Roh Kudus akan mengubah hidup kami dari biasa menjadi luar biasa, dari penakut menjadi pemberani. Tapi Roh Kudus juga mendorong kami, memotivasi kami, memberi kami kuasa untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Tanamkan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa menjalani hidup ini sesuai dan seturut dengan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.